larangan perempuan ke masjid itu ada hadisnya, ada Pak. Tapi ada sebab. Kawan sabab kok yang nak sampaian. Larangan saya sampaiannya. Antum takut ibu-ibu kok rumah saji, bingung-bingung jadinya kan. Akhirnya tu bertanya-tanya, yo indak yo. Padahal solat ke masjid itu lebih afdol. Itu bahasanya tadi. Coba sekali ibu solat maghrib di masjid Ikhlas sama jo 27 kali di rumah. 27 kali itu sama jo 27 hari. Karena sholat maghrib itu sekali sehari. Tidak ada sholat maghrib ya 5 kali sehari do. Ibu ya. Nah kalau lah 27 hari lah sampai sebulan lah itu. Sekali sholat sekolah sebulan di rumah dua. Jangan di rumah juga. Kalau sudah tu bulang-bulang lah. Akramakum indallahi atqakum. Itu dia. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di hadapanku orang yang paling bertakwa. Ya kalau perempuan tuh banyak amal solehnya dari awak, ya bisa saja beliau lebih mulia daripada awak. Nyuruh aja ke Mas Haji. Awak enggak ada di rumah saya, jaranglah sembahyang. Nah, lain sembahyang aku dia coba katu loh. Sembahyang zuhur beko menjalan waktu puasa. Waktu puasa beko menjalan maghrib. Nang kalau mak dia awak saya sembahyang tu. Mamu awak ingin masuk surga lo duluan. Memangnya surga tu punya awak. Kalau ada orang dalam dah ada. Bakat tu awak si duit ko. Masuk surga ingin duluan. Tapi beramal soleh maleh. Mamu Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nurman Tanjung. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Fi awalin marra hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah, serta diberikan keistiqomahan hati. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita bisa hadir di rumah ibadah, di masjid yang mulia ini, menjalankan ibadah, kemudian duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, para remaja, putra dan putri, santri, anak-anak kita dari TPQ dan TKIA yang hadir, hadirin kaum muslimin
rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kajian kita pada malam ini melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas bulan yang kemarin, membahas yang berkenaan dengan, kalau bagi yang tak hadir kemarin boleh dilihat di YouTube-nya, Babus Salatil Jamaah wal Imam, tentang salat berjamaah dan imam. Sudah 3 hadis yang kita uraikan kemarin, betapa besar, agung dan mulianya salat berjamaah itu. Kalau awak lah tahu ilmunya, tinggal melaksanakannya selai. Nyo kadang-kadang ingin melakukan ilmu dah ada. Kini awak lah ada ilmunya, tinggal pelaksanaannya. Kalau ilmu sudah ada tidak dilaksanakan, maka merugilah manusia itu. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak ada gunanya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tak ada manfaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin hadis yang pertama kita sampaikan keutamaan salat berjamaah. Kemudian hadis yang kedua, Nabi mengumpamakan kalau seandainya begitu pentingnya salat jamaah itu, seandainya ada pelaksanaan salat berjamaah, ada yang tidak datang ke masjid, maka Rasul ingin rasa-rasanya untuk membakar rumah orang-orang yang tak mau ke masjid pelaksanaan salat jamaah itu. Kalau ingin cari hadisnya boleh, silakan buka kitab Bulughul Maram, itu pada bab tentang salatul jamaah wal imam, hadis yang ke 425. Jadi begitu. Jadi kalau umat dulu di zaman Nabi dulu, seluruh umat itu kalau kedengaran suara azan dia ke masjid, tidak ada ndaknya. Kemudian hadis yang ketiga kemarin sudah kita kupas, ini review ulangnya. Kalau ingin mencari orang-orang yang munafik di dalam ibadah, maka lihatlah orang yang tak hadir di salat isya dan salat subuh. Itulah panjang lebar awak uraikan kemarin itu. Ada di YouTube-nya, ada di dunia maya. Nah, silakan dilihat itu supaya nyambung. Karena kita tidak mengulang itu lagi, kita melanjutkan supaya pembahasan kita itu berkesinambungan. Jadi duduk tentang bab masalah salat berjamaah dan kriteria-kriteria ketentuannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Ada yang bertanya, Bu? Enggak. Kalau enggak kita lanjut. Hadis yang ke selanjutnya 427 itu dijelaskan bahwa Rasul menyatakan ada begitu pentingnya sholat jamaah itu, ada salah seorang sahabat, yang sahabat ini dia buta. Batanya ke Nabi, nyolagai yolo. Ya Rasulullah, kata beliau, rajulun a'ma, saya ini adalah orang yang sudah tua buta. Ya Rasulullah, qaiman yakunun ilal masjid, apakah penting juga datang ke masjid untuk pelaksanaan salat berjamaah? Saya buta, saya tua, dan tidak ada yang akan membimbing, memapah, nangka membau ke rumah saji doh. Maka
kata Rasul, hal tasami'tun nida bis shalah, apakah engkau mendengar panggilan azan untuk solat? Maka kata sahabat itu, qala na'am, sami'tu ya Rasulullah, iyo saya mendengar ya Rasul. Fajibhu, maka wajib datang. Urang gae butuh indado yang membimbing ke rumah saji. Kalau tadanga suara azan di masjid tu, maka wajib penuhi panggilan azan tu, solat berjamaah ke rumah saji. Tu balik kawak balik tu, badan gadang, butuh indah, rumah dakik lo, polai kalau dakik jumlah saji, tadanga panggilan azan, awak ndak datang. Kiro-kiro bisu alasan awak di akhirat. Hanya balik ke situ tu, Bu. Dan awak pasti ditanya, la tazalu maqadama abdal yaumal qiyamah, ndak akan bergerak, ndak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Kata Rasul, di antaranya adalah an umurihi, tentang umur yang dititipkan Allah. Makanya umur tu jangan diabian di muka TV saya. Bagi yang hobi menonton, kalau ndak jual TV tu, TV lu nang kamania awak, awak balinya tu mah. Kau pangan terserah dia awak kan, awak jual, kau lelang saya, awak gian saya kurang bisa kan. Karena kita akan dihisab. Jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu kata Allah seperti itu. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara amwal. Amwal tu harato. Harato tu yang ada di rumah tu. Televisi, handphone, mobil, motor, rumah, taman, kadai. Iko gara-gara kadai membuat bakwan, tadanga panggilan azan, tinggal dulu mati yang kompor tu. Jadi pada dia sih duit tawakal kok. Jangan gara-gara anak, hanya dua tu. Jadi oleh sebab itu penting sekali hadirin kaum muslimin, an zikrillah, melalaikan kamu untuk ingat kepada Allah. Jadi kalau tadanga panggilan azan, hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, parantian dulu, karaju tu sebentar dulu, beko lanjuan lah, kan tak dilarang doh. Lanjuan kok. Hanya memang membiasuan tu barik. Membiasuan tu barik. Dan disitulah peran dan kehebatannya si Ubilih itu. Hati-hati. Mulai kalau nadake jom saji, dan Allah akan minta pertanggungjawabannya. Bisu alasan awak tu. Karena nanti dia tanya itu. Apalagi kalau tidak solat. Oh, itu parah tu. Orang yang paling sombong, takabur yang paling tingkat tinggi itu adalah orang yang berat kepalanya untuk sujud. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang paling takabur, yang paling sombong adalah orang yang tidak mau sujud kepada aku, kata Allah. Begitu Al-Quran menyatakan. Jadi alhamdulillah lah Bapak Ibu, awak di Indonesia kok masih aman-aman saya gini gua. Atau saudara awak kini kok celek di Palestina tu jangan memikirkan untuk pergi ke pasar raya lo le, makan sebaya. Memikirkan untuk makan. Anaknya dibunuh, bininya dibunuh, usaha dimatian. Ayah tak ada. Segala Allah tak ada. Itu konon kabarnya tahun ajaran 2023-2024 tak ada kini dah. Batu anak tu tak dong ke sekolah doh. Lah mati ke sekolah awak lah yang mana-mana di Indonesia tu ndak mensyukuri juga tu. Nah kan rugi sangat awak tu. Bersyukurlah, beruntunglah hadirin yang awak lah hadir selalu di majlis ilmu.
Jadi oleh sebab itu Allah nanti akan minta mata yang dikasih oleh Allah. Ini sahabat ini orang tua. Orang tua, orang gae, buto, ndadon kama mimpiang ke rumah saji. Tadanga suruh azan datang. Fa'ajibhu. Nah kini awak badan lai kue, lai tagok juga. Tadangah lai suruh azan. Ndak yo datang dah. Itu ndak pandai awak tu dah. Syukurlah pelihara tarawih Bapak Ibu, tolong pelihara tarawih solat 5 waktu ke rumah saji. Karena awak dekat je rumah saji. Orang yang jauh je rumah saji, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Karena mendatangi majlis ilmu itu, hadir ke majlis ilmu itu, sias yang jauh dari majlis ilmu itu, maka pahalanya semakin besar, semakin gede, makin bagus dia. Makanya pai solat subuh tu kau dapat naknya berjalan kaki. Kalau awak leda ke di rumah saji, ndak usah pakai kendaraan. Syukran. Babu, minum leh. Ada yang bertanya, Bu? Jadi itu hadis itu adalah perkataan Rasul, wahyu dari Allah. Jadi bukan semaunya Nabi ngomong, enggak. Jadi hadis itu adalah ucapan dari Rasul atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting awak jago salat berjamaah itu. Ini hadis yang ke-427 tentang pentingnya salat berjamaah kita jaga. Jangan sampai awak abaian. Kalau ndak di rumah awak di mah awak sedang di mah. Kalau tadanga suruh azan, mungkin awak sedang di pasar, sedang di pai jalan-jalan, pai kamalah gitu kan. Yang penting kalau tadanga suruh azan, berhenti dulu, kemudian laksanakan sholat berjamaah. Kalau ndak basobok di rumah saji awak mungkin dalam Pasawangan tahu, Bu? Kampung Ambo Pasawangan namanya itu. Langang itu. Langang itu, Bu. Ini bahasa kampung bawa kah? Lengang, itu lengang. Langang itu bahasa kampung Ambo tuh. Ambo orang pesisir. Pasawangan tuh ndak ada rumah orang. Ndak ada masjid di situ. Lah masuk waktu kalau awak lebar rombongan, cari sih tempat untuk sholat muka apa di Pertamina kan ada masjid tuh, musola itu, atau di rumah makan, laksanakan sholat berjamaah di situ. Awak satu bis ada 40 orang, atau pakai mobil Avanza, mobil apalah gitu kan, 20 25 atau 7 orang. Ya kalau kita sholat jangan sorang-sorang. Salat jamaah. Karena jamaah itu yang ketiga aja tuh. Karena hadis pertama kan sudah disampaikan, salatul jamaah afdal min salatil fazi bi 27 darajat. 27 gitu. Bu ya, Bu, lain terang Bu. Dia niang sih Bu. Jadi itu sangat penting sekali. Motivasi dalam pelaksanaan ibadah. Aiko yang jarang yang dilakukan, kadang-kadang terabaikan, kadang-kadang memang sengaja ditinggal. Tidak peduli dengan sholat jamaah itu, seolah-olah tidak bermanfaat dah. Jadi sholat itu hanya gugur kewajiban. Lah sembahyang Allah tu bukan seperti itu. Awak tingkian lai. Nyo ada namanya kualitas, ada kuantitas. Nilainya tu awak tingkian. Kalau awak lah solat jamaah, gitu. Kalau awak lah solat berjamaah, pelihara di awal waktu. Salatu ala waktiha. Karena kemarin ngaji di mana ya? Di Kuba, di Pisang kemarin.
Kalau solat isya jam 4 biasanya, jam 4 pagi. Boleh? Boleh dari segi hukum. Batih subuh. Jadi kalau batas-batas waktu solat itu dalam ilmu fiqih itu zuhur batih asar. Sebelum masuk waktu asar ada waktu zuhur, ada. Jam 2:30, jam 3, waktu asar kan ni berapa? Jam lewat 25, lewat berapa Ustaz? Anggaplah 25. Jam 3 lewat 25. Jam 3 lewat 24 masih ada tu zuhur tu. Dari segi adonyo. Tapi ingat, salat yang baik itu adalah di awal waktu. Jangan-jangan beko awak tergolong nanti fawailul lil musallin. Awak lain salat tapi wail juga. Kan gitu. Lalai namanya tu. Di mana lah ya? Kalau itu berarti dari segi waktu itu. Maka usahakan di awal waktu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, karena kita masih sehat diberikan oleh Allah, makanya di awal mukadimah tadi kita sampaikan, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Bapak Ibu, itu mahal itu. Iman kue. Kalau badan tak sehat, payah juga. Awak ingin ke rumah saji, tapi tak ada nan elok sialah lah dah. Bawa bajalan lamoh tagak asamure lamoh sujui sakit kepala dan segala macamnya, banyak penyakit lah gitu. Jadi oleh sebab itu sehat itu penting, maka jaga kesehatan. Lai sehat awak, iman tak kokoh, ndak jodoh. Jadi nikmat iman dengan nikmat sehat itu sangat perlu sekali. Iman lain, sehat lain, istiqamah hendak rumi juga. Istiqamah itu artinya teguh pendirian, hendak goyah, hendak ragu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke selanjutnya, hadis yang ke-428 dari Ibnu Abbas, bahwa beliau menyatakan, man sami'an nida, siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, falam ya'ti, ndak datangnya doh, tadanga suara azan dinyo kemudian nyo ndak datang doh. Besoknya azan itu ke masaji, musola, ndak datangnya ke masaji, ke musola itu loh. Maka kata Rasul, fala salatan lahu illa uzrin, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Lai Pak, kami salat di mana? Di rumah. Cari uzur dulu. Uzur itu uzur syar'i. Contohnya uzur tu dalam malapih orang dalam sakaratul maut atau sakit berat, ndak mungkin datang ke rumah saji doh, lah sakit talata kiri kanan lah pergi kabel sedolah apa nama itu? Kabel nama itu. Selang selang kabel. Lah pakai ya mu kampung aku kadang memang enggak totok tu kan, pakai selang sedoh ndak mungkin awak le doh. Maka tetap juga salat ingin di keluarga awak. Jadi Bapak Ibu-ibu, kalau ada di sana awak yang sakit, tetap salat ingin. Mama, zuhur lah masuk mah. Walaupun banyak selang dah kayak beliau tu. Ini selang nama itu. Impus-impus tu. Walaupun banyak, tetap ingin. Nyo salat tu kalau ndak bisa tagak dua-dua. Ya Bu ya. Kalau ndak taluk dua-dua, mengalai. Ndak taluk dua-dua. Ya, berbaring, tidur, berbaring tu. Berbaring tu miring. Miring ke kanan. Kalau ndak bisa berbaring, berbaring itu kan butuh tenaga itu. Ndak kuat lah untuk berbaring. Mani lantang saya.
Milantang tu dah. Nah pokok solat. Kalau ndak yo bisa menilantang lah dah. Angok ada lah dah. Solatkan. Tuh tanang salah. Dan solat tu ndak lama dah. Sampai mati. Kalau lah mati disolatkan. Aiko sawakatu idi nak namu ke rumah saji doh. Alah mati baru ke rumah saji. Adi mungko urang lah begitu. Payah. Ya. Orang bawa. Iya memang tak bisa lah dah. Tu dipaso orang bawa le diusung orang lah kan. Kau dapat zaman itu lu ndaknya. Nah waktu itu kau lah kita solat. Memfahamikan sebaik-baiknya. Jadi man sami'an nida, Bu, lihat terang Bu. Sia yang mandanga panggilan azan, panggilan solat, fala solato, kemudian falam yakti, kemudian nyondak datang doh tanpa uzur larangan syariat, maka fala solata lahu illa uzrin, ndak ada solat baginya. Ini kata Rasul. Jadi kalau tak ada suruh azan, tolong datang ke rumah saji. Itu tidak ada tawarnya itu. Jangan beda-beda pendapat je lah. Ya Bu. Tuh, ini pasti bertanya tu. Ya. Kuah bertambah je lah. Dua pertanyaan tu. Alah ne. Kalau menurut hadis ini datang. Karena tak dengar. Yo alasan besok kalau di akhirat ditanya. Ditanya di malaikat, lai tak dengar surah azan ne. Lai jawab, mana datang? Di rumah. Ini alasannya. Salat berjamaah itu mana karancak jo salat seorang? Tuh. Kalau ada pilihan tu. Awak ingin rancak atau yang kurang rancak? Akak-akaknya kayak gitu. Ya Bu ya. Jadi salat berjamaah itu, ini ada juga yang hobi mempertahankan. Kemarin itu ada tempat lain itu, wah si karih lah tuh. Perempuan itu salat di rumah, dalam kamar. Oh iyalah. Ya, lebih afdol. Bertambah lo lebih afdol tuh. Coba mana hadisnya yang lebih afdol tuh? Aduh hadis wa. Banyak. Jadi kita bukannya WBA-nya dah Pak. Ulama jangan sampai memecah belah umat. Nyoba umat ko jamaah ko rajin ke rumah saji. Rajin ibadah. Indak rajin meninggal ibadah dong. Nyelai salat tapi di rumah. Kalau dengan hadis ini banyak yang kena itu. Bu, awak jalan ya. Bolehkah perempuan itu salat di rumah? Boleh. Ada syaratnya. Jadi kawanku menjalin kadang-kadang tak sampai do. Atau anda mendengar penjelasan tu. Bila perempuan tu salat di rumah tu satu. Rasanya lambo jalan sih kau alun lah. Alun. Mungkin tampil lain tu mang. Satu, kapan perempuan itu sholat di rumah? Satu, apabila suami sakit. Suami sakit, kemudian ibu pergi sholat. Pak, awak pergi ke masjid? Kalau kecilnya, anda usah saja. Saja leh tu, mengicik tu. Juga kecilnya tu. Tu teman uli tu di rumah saya. Abian beliau tu dulu. Melayani muabin beliau, merawat beliau itu wajib. Salat jamaah itu jatuh kepada hukum sunnah. Satu. Bagi perempuan dia. Jangan dipotong-potong video mbak kok. Yang kedua, nyo ada yang singkah hak orang parangai oke. Nyo potong-potong video itu kan. Yang kedua, nah kita YouTube. Yang kedua, bila perempuan itu salat di rumah. Dua, apabila tidak aman dalam perjalanan.
Dulu, ikut dulu kok asbabun wurud hadis itu. Memang ada hadis menjelaskan sholat perempuan di rumah. Dulu kalau ada jamaah atau yang perempuan itu pergi ke rumah masjid jauh. Di Arab tuh masjid kan jauh-jauh tuh. Jarak masjid ke rumah tuh jauh-jauh. Gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Kalau ada perempuan-perempuan keluar, apa lain tak ada mahramnya yang menemaninya, itu nyuambe, nyukarajuan, kadang-kadang nyo pagara-garan, nyo parangan, nyo patilanjangan bagai, nyo orang kapi ya. Kata Rasul di rumah, ndak aman tuh doh. Yang ketiga, lain terang bu. Yang ketiga, wanita tuh, perempuan tuh terlalu cantik bana, woi, rancak bana, tapi ndak mati kerancaan doh. Iyo rancak, ndak tanggung rancak doh. Kalau nyo datang ke rumah saji, patah li orang mencari undi siap. Baputa orang mencari gitu. Jangan masjid lele. Tu bukan masalah tu. Bukan masalah tu. Fitnah yang tiba tu. Di rumah salah. Lah mati pajak kau jangan di rumah aja le. Ke rumah saji. Maaf ya nih ya, hendak mati pajak dah. Masih eksis lah gitu kan, masih eksis. Datang ke rumah saji. Jadi kata Rasul, kalau ada perempuanmu, istri-istrimu, kalau bini lebih dari istri-istrimu, kalau satu istrimu untuk pergi ibadah ke masjid, jangan dilarang. Itu sambungannya itu. Di rumah lebih baik baginya iya apabila tak memungkinkan untuk datang ke masjid. Iku awak aman. Perjalanan aman. Awak lah pensiun gua. Ndak lo rancak warna lo serelok lah. Serelok lah 6,5 kateh gitu kan. Gitu. Ya, menengah lah gitu kan. Kemudian gangguan ndak ada. Dan suami nang kadia benda lo ado. Suami awak ke rumah saji lo. Kalau ada suami ke rumah saji, ajak bini itu ke rumah saji. Jangan awak saya pelihara dirimu, keluargamu. Kan begitu kata Allah. Kalau pelihara dirimu, berarti suami. Kalau suami ala salat berjamaah, ajak bini awak. Jangan istri awak. Jangan istri kawan. Istri awak. Iko bini kawan nak tanggung lah lo do. Tiba je bini awak, mangah. Yo, ndak. Entahlah, bisuak. Cuba je bini orang, iya pak, bisuak jadi insyaallah. Aman tu pak, aman. Hei. Saya adalah orang atau manusia yang terbaik terhadap istri-istriku, kata Rasul. Jadi oleh sebab itu, larangan perempuan ke masjid itu ada hadisnya ada, Pak. Tapi ada sebab. Kawan sabab kau yang nak sampaian. Larangan saya yang sampaiannya. Antum takut ibu-ibu ke rumah saji, bingung jadinya kan. Akhirnya tu bertanya-tanya, yo indak. Padahal solat ke masjid itu lebih afdol. Itu bahasanya tadi. Coba sekali ibu solat maghrib di masjid Ikhlas Koa, sama jo 27 kali di rumah. 27 kali itu sama jo 27 hari. Karena solat maghrib itu sekali sehari. Ndak ada solat maghrib ya 5 kali sehari do. Ibu ya. Kalau lah 27 hari lah sampai sebulan lah itu. Sekali solat sekolah sebulan di rumah dua. Jangan di rumah juga. Because sudah tu bulang-bulang lah. Nyo kadang-kadang kawanku adalah yang hobi beda-beda pendapat bagai basi tegang urek liyih tu gitu. Ndak perlu. Kalau dia awak ndak ada. Beda-beda pendapat tu. Yang khilafiyah tu buang. Ndak perlu. Sampai di kiamat nak habis-habis itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi salat jamaah perempuan, laki-laki dengan perempuan di hadapan Allah itu sama. Yang membedakannya apa? Atqakum. Innallah apa ayatnya itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dia.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di hadapanku orang yang paling bertakwa. Ya kalau perempuan tuh banyak amal solehnya dari awak, ya bisa saja beliau lebih mulia daripada awak. Nyor aja ke Mas Haji, awak ndak dah di rumah saya jaranglah sembahyang. Nah, lain sembahyang aku di ujung-ujung waktu loh. Sembahyang zuhur beko menjelang waktu puasa. Waktu puasa beko menjelang maghrib. Nang kalau mak dia awak saya sembahyang tu. Mamu awak ingin masuk surga duluan. Memangnya surga tu punya awak. Kalau ada orang dalam dah ada. Bakat tu awak si duit ko. Masuk surga ingin duluan, tapi beramal soleh malih. Mamu ndak muhe dah. Bu ya, jadi solat berjamaah itu tetap lebih utama, lebih afdol. Jadi kalau ada yang bertanya, oh solat perempuan di rumah, iyo, bilo, oh, berang lainnya saya, ada syaratnya, kok syaratnya, sampaian. Ya, kok suami tidak ada yang dirawat do, awak seorang, apalagi kalau awak la pensiun kok gitu kan. Tidak banyak masalah, hambatan tidak ada gitu kan, awak aman, tidak datang ke masjid, tambah ilmu, duduk bapak ibu awak duduk di majelis ilmu gua, jangankan duduk, langkah kaki awak tu sama jo puasa setahun, sunnah, salat malam setahun, sunnah, salangkah baru tu, ibu melangkah dari rumah pergi ke masjid gua, itu balasannya puasa setahun. Salat malam setahun. Saya lihat dalam kitab hadis, hadisnya sahih. Itu yang abai gini kok. Kalau ilmu banyak ilmu gini kok. Di YouTube banyak, di Twitter banyak, Instagram banyak, di Facebook banyak, di WA banyak jo. Tiap sebentar masuk ke WP awak tu. Di TikTok banyak. Hal itu macam-macam nama gini kok. Itu ilmu, iyo. Yang tak ada di situ tu. Nyodo, Rabbi zidni ilman tu ilmu, warazukni fahman. Kadang awak tak faham. Kemudian awak langkah kaki awak tu tak dihitung, karena ada dua sesitunya. Kemudian awak tak berjalan. Padahal berjalan menuju majelis ilmu tu sama berjalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu Allah menyampaikan melalui Rasul. Jangan diabaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang alun datang wirid, datang hadiri baik pagi ataupun malam. Yang ala hadir, yang ala datang kok bertahan awak. Ndak lo lama orang menjelang mati saja. Kalau mati dosa mari leh. Kalau mati kemari kok, kami takut ni tu. Bu ya. Ada kau tanya bu? Cik lagi. Posisi solat berbaring itu apa? Oh gitu. Miring. Tetap seperti solat. Seperti solat. Tuh. Gimana ya? Kau nilantang kan? Kuah. Ya, kemana kiblat? Sono kiblat? Nah, sana. Ya. Tetap yang posisi tetap menghadap kiblat salat. Jadi berbaring itu bahasa awak miriang lah gitu kan, miriang. Gitu. Cuma tidak banyak gerak lagi. Kalau kuat, karena miring tuh kan panik juga tuh. Gitu. Apalagi kalau awak sakit itulah dirawat. Apalagi kalau lah banyak kabel-kabel dekat batang tubuh awak tu, selang-selang paralon bagai, itulah payah tu. Lebih rencak. Kalau tidak memungkinkan berbaring itu, boleh menilantang saja. Nilantang saja. Tetapi kalau masih ada tinggal satu tu, kalau tidak menilantang dengan gerak, gitu. Tapi tetap menilantang juga tu posisinya, gerak isyarat mata, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Rabbana. Tetap bacanya dibaca juga, Allahu Akbar. Gitu. Ya Pak ya? Ya Bu? Apa Bu? Nang kari baca tu dah tak kena dah. Awal lah tua kau.
Awak lah tua. Oh, awak kan mati lah Oh gitu. Kalau memang itu ingatan memang sudah tidak banyak lagi, tapi awak sadar untuk melaksanakan solat, yang takana baca. Mungkin bacaan takbir, baca. Sami Allahu liman hamidah, baca. Atau kalau seandainya tidak, ada yang memandu. Mungkin kalau ada anak, maaf Bapak Ibu ya, karena sudah azan. Ini terakhir. Mungkin kita bereskan ini. Mungkin ada anak, bantu atau pandu sama anak dari awal solat sampai akhir solat, supaya ingatan awak itu tetap. Gitu. Itu panduan itu. Solat dipandu. Boleh. Intinya tetap solat dan hukum solat tidak berubah. Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah. Jadi ada doanya itu, Allahumma ja'alni muqimas shalah. Itu. Atau Allahumma ja'alna, boleh juga muqimas shalah. Jadi supaya awak diberikan keistiqomahan hati untuk mendirikan salat. Itu luar biasa. Baik Bapak Ibu, sudah 4 hadis yang kita sampaikan dalam pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram ini, yang mudah-mudahan menjadi motivasi kita tetap istiqomah dalam menjalankan dan memelihara salat berjamaah. Kalau Allah awak salat jamaah, tolong jangan sampai ditinggal. Mata, ada tanya saya itu. Ya boleh. Kalau talambe ko urang lah salam atau apa kok? Lain dapat jo. Gitu. 1 jawabannya, nih. Ya. 1. Nih, tolong dengar penjelasannya. 1, usahakan jangan terlambat. Bukan terlambat tuh masbuk namanya itu. Kalau talambe juo, ndak bisa indah do talambe juo, tapi jangan biasa talambe. Kalau biasa talambe itulah langganan semua itu mah. Urang alun kamai lah do, tunggu dulu. Urang alun takbir pertama lo tunggu lah dulu. Atuh pasangan jo tu. Anggaplah talambe awakku darurat. Memang tak bisa talambe jo awak gitu kan. Awak lah berusaha gitu kan. Talambe jo. Maka selagi kita mendapatkan orang dalam solat sebelum salam masih dianggap jamaah. Jamaah ya. Dianggap. Ya sama, tetap nilai sama. Tapi yang talambe terus ya. Bukan pembenaran untuk talambe kok. Ya. Ya. Mulai kalau awak disiko siap azan maghrib. Siap azan maghrib dia gi waktu dulu barang 2 mini, 2 balik. Masya Allah 2 balik mini. Lama tu. Bisa sholat sunat. Ya nah ya. Jangan-jangan disengaja terlambat. Kalau ini kalau memang awak terlambat sebelum salam itu masih dianggap kita jamaah. Jamaah itu artinya batasnya salam. Tapi antara gerak itu dalam sholat punya nilai. Kadang-kadang ada dalam sholat jamaah itu yang kurang ilmu. Contoh, orang sedang sujud. Tiba. Tunggu orang tagak dulu. Itu kurang ilmu tu. Jangan tunggu tagak. Sujud itu punya nilai. Duduk antara duduk sujud punya nilai. Awak tiba, orang sedang sujud, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Kalau imam sedang sujud, kamu sujud. Imam sedang i'tidal, kamu i'tidal. Apa yang kamu dapati, ikuti. Apa yang kamu tinggalkan, nanti tambah. Begitu kata Rasul. Iya Bu ya. Jadi masih dianggap sebagai jamaah sebelum ditutup dengan salam. Kalau lah salam enggak lah. Itulah penyakit tu. Jangan menunjuk loh. Enggak usah menunjuk. Nah,
taubat saja kita, taubat saja. Jadi awak disikolah dia gi waktu siap maghrib, siap azan maghrib dia gi waktu 2 menit. Itulah panjang waktu, banyak waktu sholat sunnah yang anu tu. Kalau latara ngasur azan datang ke masjid. Baik, demikian saja. Alhamdulillah minkum. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita kupas lebih dalamnya lagi, dan silakan Bapak Ibu banyak bertanya agar wawasan kita lebih terbuka dan lebih berkembang. Alhamdulillah minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib